Pun sapun sampurasun hampura ingsun agungna kakaruhun jembarna kanu maha kawasa kasunan ibu kasunan rama kaibu batin karama batin kagustina kanu maha kawasana kasaderek opat kalima pancer kasaderek anu dua anu sakalahiran sareng abdina kagustina kakang kawah tali ari-ari kagustina kakang kawah balikna tehilap kadiri abdina sing caang sing mulia sing dientengan nyanggakeun pangabaktos saripatina ka ibu sakit saciduh metu karama saucap nyata nu ngagegeh alam pajajaran nu nanggeuy cahaya bumi cahaya cai cahaya seuneu cahaya angin nu nanggeuy dunya barana ka Gusti nu maha kawasa ka ibu agung karama agung ka ibu panca sakti karama panca kawasa nu ngadeg di buana panca tengah cag rampes rampa salira. Yang terhormat Kang Pur, pembimbing dan sahabat saya dalam berbincang-bincang mengenai kesundaan. Kang Pon Kidulur yang sudah dulu kita sama-sama menginspirasi Awi dalam ajining wiwitan. Kang Adrianto Santoso, Ketua IAI Jabar, Teteh Yeni, moderator acara, dan Kang Bambang, penyelenggara acara, dan para pemirsa sadayana yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dharma Nusantara. Sampurasun, hampura ingsun. Forgive me. Rahayu, rahayu, rahayu sabung dumadi. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Siwaya. Namo Sang Paripurna. Pertama-tama saya haturkan terima kasih kepada panitia yang telah menyediakan waktu kepada saya untuk membeberkan bagaimana karakter dari apa yang disebut Sunda menuju rumah Pasundan. Seperti apa yang disebut Sunda di sini berarti budayanya, di mana secara konteks permasalahan diakronik dan sinkronik perlu kita pahami. Sebetulnya saya agak kurang menyetujui jika disebut arsitektur Jawa Barat, karena wilayah budaya itu tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan, akan tetapi dibatasi oleh batas alam di mana budaya tersebut eksis berkehidupan. Konotasi Jawa Barat baru didengungkan tahun 1920 oleh Belanda. Jauh sebelum itu Pulau Jawa atau Jawa Dwipa hanya terbagi dua, yaitu Jawa Wetan dan Jawa Kulon, berbatasan dari Citarum. Kedua kawasan tersebut dalam posisi kesetaraan, yaitu sejajar. Itulah Pajajaran. Konteks historikal diakronik dari budaya Sunda harus kita cermati secara cermat sehingga tidak menjadi rancu. Seperti di manakah Tatar Pasundan berada. Adapun kawasan Sunda dalam skala Pulau Jawa terbagi dua, yaitu Jawa Wetan yang disebut dengan Galuh dan Jawa Kulon yang disebut dengan Sunda. Mulai dari Sang Hyang Dampal sampai dengan Sang Hyang Sirah. Selanjutnya kita mengenal apa yang disebut dengan kawasan Sunda Besar, yaitu meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, dan kawasan Sunda Kecil, yaitu daerah Nusa Tenggara, dari Bali sampai ke arah timur. Kita pernah mengenal suatu kawasan yang disebut dengan Sundaland, yaitu kawasan yang berupa pulau besar di mana terbentuk sejak 60.000 tahun yang lalu, atau disebut dengan kawasan Asia Tenggara. Sedangkan setelah 20.000 tahun yang lalu, kutub es mencair di sebelah utara dan selatan, sehingga terbentuklah 17.000 pulau yang disebut dengan Nusantara. Nusantara baru dikenal
pada abad 12. Sedangkan jauh sebelumnya disebut Dwipantara, yaitu abad kedua sebelum Masehi. Dwipantara itu meliputi Jambu Dwipa atau India, Swarna Dwipa atau Sumatera, Varuna Dwipa atau Kalimantan, Jawa Dwipa atau Pulau Jawa, dan Bali Dwipa. Masalah DNA. Mengenai faktor DNA, Profesor Stephen Oppenheimer dalam bukunya Sunda Thesis menyatakan bahwa ternyata dari seluruh dunia mempunyai faktor DNA itu berasal dari Sundaland. Dengan beberapa penelitian yang cukup lama, beliau berhasil membuktikan bahwa faktor DNA from Sundaland itu merupakan cikal bakal DNA seluruh dunia. Mengenai budaya, Kunchara Ningrat menerangkan bahwa budaya itu terdiri dari 7 unsur atau sistem. Yang pertama, sistem religi, kedua, sistem seni, ketiga, sistem bahasa, keempat, sistem ekonomi, kelima, sistem ilmu pengetahuan, keenam, sistem teknologi, ketujuh adalah sistem organisasi atau tatanan kemasyarakatan. Nah, kalau lihat dari 7 unsur ini, kita bisa menguraikan sebagai berikut. Sistem religi dalam budaya Sunda dahulu dikenal disebut dengan agama Sunda Wiwitan. Agama Sunda Wiwitan ini sampai saat ini masih ada yang dianut oleh masyarakat Kanekes Baduy. Dan seterusnya mengalami perkembangan, masuklah pengaruh Hindu dan Buddha, dan seterusnya berkembang ke Jawa Tengah dan ke Jawa Timur sampai ke Bali. Sistem seni. Dalam seni budaya Sunda, dahulu dikenal lebih dari 300 jenis kesenian yang kini sudah hampir punah, tinggal kurang lebih 10%-nya lagi, sehingga perlu kita lestarikan secara serius. Sistem bahasa. Bahasa Sunda memang sudah dikenal sejak dahulu, malah telah diteliti oleh Bernd van Noothoven yang menyatakan bahwa bahasa Proto Melayu itu konon cikal bakal dari bahasa Senusantara. Namun beliau menemukan bahwa dengan beberapa teori yang disampaikan oleh Bernd Noothoven itu, ternyata yang lebih tua dari Proto Melayu disebutnya Proto Sundik. Sistem ekonomi atau mata pencaharian dahulu dalam bidang pertanian dikenal dengan sistem padi huma, yaitu padi non irigasi yang tidak mengenal sebelumnya padi yang sistem irigasi, tapi berhubung dengan perkembangan waktu, maka berkembang menjadi padi yang berdasarkan irigasi. Di samping masalah kelautan, orang-orang Sunda dulu sudah menjadi nelayan-nelayan yang bisa berlayar ke seluruh dunia sampai ke Madagaskar. Mengenai sistem organisasi atau tatanan kemasyarakatan, orang Sunda Bihari memakai dengan sistem yang disebut Tri Tangtu Dibuana atau Tangtu Telu, yang terdiri dari 3 tugas atau 3 fungsi. Yang pertama disebut karesian, yaitu bagaimana mengatur tatanan kemasyarakatan melalui regulasi-regulasi. Sedangkan disebutnya dalam bahasa Sunda disebut ngabaratakeun nusa terung puluh telu, bagawan sebedak 5, pancer salawe negara, yaitu bagaimana memanage atau ngaraksakeun sasaka pustaka buana. Selanjutnya, tugas dari Karamaan adalah ngayak menak ngasuh ratu, dan tugas dari Karatuan adalah ngaheuyeuh dayeuh ngolah negara. Nah, itu sistem yang dipakai disebutnya dalam posisi equal sharing. Ini berbeda dengan posisi yang diterapkan dalam yang sekarang disebut dengan trias politika yang dicanangkan oleh Montesquieu pada abad ke-17-18 yang dasarnya berbasis power sharing. Sistem ilmu pengetahuan dan teknologi bisa langsung kita fokuskan dalam bidang arsitektur. Arsitektur Sunda zaman Bihari sudah paham akan
lingkungannya. Karena di daerah wilayah Ring of Fire atau wilayah gunung-gunung berapi, maka mereka sudah menerapkan sistem bangunan-bangunan yang tahan gempa atau mempunyai kelenturan yang tinggi, sehingga mereka memakai tata pakan dan tiang-tiang yang tidak disatukan dalam sistem sendi, tetapi sistem engsel, yaitu untuk mencegah atau meredam gaya lateral. Tipe-tipe bangunan arsitektur Sunda Bihari dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yaitu bangunan saung ranggon, bangunan tipe Julangapak, dan bangunan tipe Galudra Ngupuk. Semuanya itu dalam nama-nama burung, yang artinya bentuk-bentuk atapnya itu dianggap sebagai bentuk dari sayap-sayap burung. Seperti telah diketahui bahwa tipe-tipe arsitektur itu dapat dimetamorfosakan dalam musik yang dibekukan. Jadi arsitektur adalah seperti musik yang dibekukan. Kita bisa melihat bahwa bangunan saung ranggon itu dapat dikategorikan kepada bangunan tipe ketuk tilu atau jaipongan. Sedangkan tipe Julangapak adalah tipe kacapi suling, tetembangan. Sedangkan tipe Galudra Ngupuk itu adalah disamakan dengan degung, ngadeg nu agung. Dengan 3 tipe itu kita dapat mengetahui bahwa grade-grade ataupun tingkat-tingkat penghuninya itu tergantung dari jabatan yang didudukinya. Mulai dari saung ranggon itu untuk masyarakat umum. Jadi dalam penentuannya mempunyai regulasi-regulasi yang bersifat lebih bebas dalam memainkan bentuk-bentuknya sehingga tidak terlalu formal. Tipe Julangapak itu sudah ditentukan oleh orang-orang yang sudah mempunyai jabatan tertentu, agak formal. Sedangkan bangunan yang formal, yaitu disebut dengan Galudra Ngupuk, kan untuk bangunan-bangunan khusus untuk orang-orang pejabat tinggi dan atau gedung-gedung yang sifatnya untuk kenegaraan. Insinyur Magner Pon, arsitek yang merencanakan bangunan kampus ITB, menyatakan bahwa bangunan-bangunan yang dirancang itu berbentuk rancangan The Grote Sunda Style atau arsitektur Sunda besar. Jadi tidak menutup kemungkinan diakui sebagai bangunan orang Batak, diakui oleh orang Minang, dan diakui oleh orang Sunda sendiri. Nah, jadi betapa tipe ini dinyatakan bahwa ini sudah masuk ke dalam The Grote Sunda Style, tipe-tipe bentuk Sunda besar. Secara keseluruhan, semua tipe-tipe bangunan itu berbentuk rumah panggung dengan unsur-unsur bahan yang terdiri dari batu untuk tatapakan, kayu untuk tiang-tiang, dinding dari bambu atau awi, dan atap dari ijuk ataupun daun pelepah. Pada budaya zaman Kiwari, kita sangat sadar bahwa masuk budaya-budaya luar yang turut mempengaruhi budaya kita secara dominan. Sehingga sadar ataupun tidak sadar, terkadang kita silau oleh budaya-budaya luar sehingga bentuk bangunan arsitektur Sunda pun mengalami goncangan tanda petik, mulai kehilangan jati dirinya, sehingga muncullah bangunan-bangunan megah-megah yang bergaya Yunani, bergaya Eropa, bergaya minimalis, Art Deco, dan sebagainya, yang otomatis mulai menggerus bangunan-bangunan tradisional yang walaupun sebagian besar bentuk atapnya masih dipertahankan. Namun demikian, yang perlu kita sadari bahwa memang zaman telah berubah sehingga banyak sekali masyarakat yang sudah kurang menyukai atau kurang paham terhadap budaya dasarnya, sehingga mereka kebanyakan tanda petik mencaplok bangunan-bangunan tipe luar, walaupun banyak juga yang mereka anggap menjadi bangunan-bangunan seolah bangunan sendiri, padahal kita sendiri sudah mengalami perubahan zaman akibat pengaruh luar tersebut. Bentuk-bentuk bangunan tradisional tersebut masih dapat dipertahankan dalam bangunan-bangunan yang sifatnya untuk wisata pantai, wisata alam, dan wisata pedalaman yang diusahakan masih memakai bentuk-bentuk tradisional. Sedangkan di perkotaan otomatis sudah tergerus oleh budaya luar menjadi bangunannya yang terkadang juga timbul masalah chaos dalam bentuk-bentuk bangunannya. Menjadi sebuah pertanyaan besar, di mana kira-kira bentuk
rumah Pasundan yang dapat kita pertahankan secara konsisten. Jadi mau tidak mau kita harus paham sekali akan filosofi dari bangunan-bangunan yang bernafaskan budaya Sunda, yaitu mulai dari ciri-ciri masuk dalam permainan ruang-ruang di dalamnya, dan kedua, bentuk-bentuk umumnya yang dominan adalah bentuk-bentuk atap yang menentukan ciri-ciri dari bangunan tersebut. Bahan-bahan konstruksi bangunan zaman Kiwari menjadi bahan-bahan yang sudah sehari-hari dipakai, yaitu mulai dari dinding bata, pondasi batu kali, atap baja ringan, dan genteng pun dengan bahan-bahan yang lebih ringan. Sudah jarang dipakai genteng beton. Hal ini menjadikan bentuk-bentuk yang disesuaikan dengan bahan yang tersedia. Walau demikian, ada juga beberapa arsitek yang sadar akan jati dirinya, bagaimana menciptakan kewajaran bentuk dalam suatu arsitektur rumah Pasundan, sehingga mereka mencoba mulai menelusuri ataupun meneliti kira-kira bangunan ke arah mana yang dapat disampaikan untuk tercapainya bentuk-bentuk yang masih bernafaskan rumah Pasundan. Terbentuklah model-model rumah di kota besar dan model-model rumah di kota urban dan rumah-rumah di kota atau di kota yang sudah ke daerah pinggiran, yang sudah di desa. Rumah-rumah di desa akhirnya mulai meniru atau memulai dengan bentuk-bentuk rumah kota. Disinilah mulai kehilangan jati diri dari rumah-rumah Pasundan. Inilah barangkali yang disebut dengan balada rumah Pasundan yang sudah makin kehilangan jati dirinya dalam berbudaya Sunda. Karena budaya Sunda pun praktis sudah mulai punah, mulai sudah tergerus oleh budaya-budaya dari luar. Ada pengalaman unik yang pernah kami laksanakan, yaitu kami dari IAI Jawa Barat yang dipimpin oleh Pak Pon Purajatnika dipercayakan oleh gubernur untuk membantu rumah-rumah seniman se-Jawa Barat dalam merehab ataupun merenovasi ataupun membuat baru rumah untuk sanggar seni se-Jawa Barat. Kami mendesain bangunan standar yang sesuai dengan model-model rumah Pasundan. Namun kenyataannya di lapangan, kebanyakan mereka itu merenovasi rumahnya, jadi bukan membangun dari nol, sehingga menjadi hal yang unik karena ternyata kebutuhan mereka itu juga tidak sekedar membangun sanggar, tapi sekalian memperbaiki rumah tinggalnya. Dan hal yang unik kami laksanakan di sana, kami mencoba membuat konstruksi lantai rumah panggung dengan lantai beton, di mana rangka besi betonnya itu kami ganti dengan bambu atau seseg awi yang kami sebut dengan witon. Jadi itu bisa menghemat sampai 30% dari biaya yang direncanakan. Karena bangunan-bangunan tersebut kenyataannya sebagian besar tidak di lahan yang kosong, tetapi rumah mereka sendiri yang ditingkatkan. Nah, di sini kami sudah mulai mencoba menggabungkan bagaimana rumah masa kini dengan bahan-bahan yang bernafaskan rumah bihari, yaitu memakai bambu yang kami usahakan atau kami canangkan sebagai material untuk masa depan. Mengapa kami sebutkan material untuk masa depan? Karena pohon bambu itu dalam budidayanya tidak tebang habis, tetapi tebang pilih setiap rumpun-rumpun yang sudah berumur cukup untuk tebang sehingga tidak menebang keseluruhan. Yang kedua, masalah ekologi atau ekosistem dari hutan bambu yang kita siapkan itu tetap menjaga kelestarian lingkungannya. Dan kelebihannya, faktor bahan bangunan bambu ini untuk proses pembangunan mempunyai kalori yang lebih rendah daripada bahan-bahan yang lainnya seperti besi, baja, dan yang lainnya itu. Sehingga kami harapkan bambu ini dapat menjadi bahan untuk masa depan pembangunan arsitektur di Indonesia ataupun di Nusantara. Memang sudah banyak dilakukan oleh para arsitek yang paham akan misi tersebut dengan membuat bangunan-bangunan
dari bahan konstruksi bambu. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kehandalannya dari masa ke masa sehingga dapat bertahan sampai minimal 20-25 tahun. Oleh karena itu memang perlu sekali kita memahami proses mulai dari awal sampai akhir bagaimana konstruksi bambu ini dapat dipertahankan, bagaimana masalah budidayanya, bagaimana masalah pengawetannya, bagaimana masalah sambungan-sambungan bambunya, dan bagaimana masalah membuat menjadi produksi massal atau mass product. Karena kita tahu bahwa untuk kebutuhan rumah per tahun itu paling sedikit kita harus membangun 1,5 juta rumah per tahun. Hal ini yang menjadi tantangan untuk pemerintah, bagaimana membuat rumah masa depan di mana konstruksi bambu ini dapat menekan biaya sehingga bisa lebih banyak kita membangun rumah-rumah untuk masyarakat sekitar. Dan kita sadar dengan image rumah bambu itu seperti untuk rumah orang yang kurang mampu. Padahal kita tahu sendiri bahwa bambu yang sudah diolah secara baik dan secara serius itu kadang-kadang lebih mahal daripada bangunan biasa per meternya. Oleh karena itu memang kita perlu penelitian yang lebih serius supaya bambu ini dapat terjangkau oleh masyarakat namun mempunyai kehandalan yang tinggi. Seperti kita ketahui bahwa bahan konstruksi dari kayu sekarang praktis sudah sangat mahal atau tidak terjangkau oleh masyarakat. Adapun kayu-kayu yang ada di kampung ataupun di desa itu kayu-kayu yang sebetulnya tidak mempunyai kehandalan yang tinggi sehingga memang sudah kurang layak untuk menjadi bangunan yang pantas dan handal. Oleh karena itu memang penelitian mengenai bahan-bahan bambu ini perlu kita tingkatkan secara lebih serius mengingat pertumbuhan masyarakat atau pertumbuhan penduduk saat ini memang mengalami kecepatan yang cukup besar. Dengan jumlah kurang lebih 270 juta penduduk ini, setiap tahun butuh 1,5 juta rumah. Tantangan besar untuk kita para arsitek untuk menemukan solusi bagaimana kira-kira bahan bangunan yang dapat terjangkau namun mempunyai kehandalan yang tinggi. Nah, pola-pola filosofi bangunan rumah Pasundan ini mungkin sudah bisa dimulai kita rembuk secara serius di arsitektur Jawa Barat ini, khususnya untuk IAI Jabar, dengan bantuan filosofi dan beberapa penelitian dari Kang Purp yang terdahulu dapat membantu kita untuk bisa melaksanakan pesan beliau, apakah kita mengadakan pembakuan atau keberlanjutan. Nah, dengan proses ini jelas kita butuh proses yang berkelanjutan. Artinya tetap kita mempunyai tipe-tipe bangunan yang berkarakter rumah Sunda, namun nafas piharinya masih tetap muncul. Nah, hanya dengan filosofi tertentu kita bisa menemukan atau membangun rumah yang baru dengan nafas-nafas kebiharian atau benang merahnya tetap ada pada bangunan-bangunan yang baru. Sedangkan saya salut kepada Kang Pon Purajatnika yang memang sekarang sudah mengembangkan bagaimana bangunan-bangunan bambu ini menjadi tidak sekedar menjadi rumah untuk orang yang kurang mampu, tapi menjadi rumah yang merah. Rumus yang perlu kita perhatikan untuk menyikapi kira-kira bagaimana wajah rumah Pasundan di masa yang akan datang, memang perlu kita memahami betul bagaimana filosofi-filosofi bihari yang masih dapat kita ambil untuk menindaklanjuti keberlanjutan tipe-tipe rumah bangunan Pasundan yang tetap mempunyai warna dan mempunyai jiwa kebiharian, namun dalam nuansa kekinian dan untuk yang akan datang. Jadi masalahnya, kalau kita tidak dapat menghayati bagaimana biharinya budaya Sunda menuju budaya Sunda Jaganinggeto. Nah, jadi perlu kita adakan semacam rembuk bersama antara para arsitek, dan pemerintah, dan juga para pelaksana-pelaksana bangunan supaya dapat bersama-sama menemukan suatu rumusan-rumusan yang dapat menjadi pemecahan
untuk kebutuhan perumahan-perumahan di masa datang. Tantangan yang harus kita perhatikan yaitu bagaimana nenek moyang kita dahulu di daerah Ring of Fire dapat membuat rumah yang relatif tahan gempa sampai 9 skala Richter. Kita sadari betul bahwa untuk memitigasi gempa ini kita harus mempunyai suatu rumusan-rumusan dengan bahan-bahan konstruksi yang dapat menahan beban untuk melayani getaran-getaran yang dilakukan pada waktu gempa terjadi. Kita lihat sendiri bagaimana ketahanan rumah-rumah masa lampau dapat menjadi contoh untuk kita. Demikian uraian kami yang dalam singkat padat semoga dapat memberikan masukan untuk seluruh para arsitek dan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampa Salira.